Tapi thank Problem. you banget atas kesediaannya ya, Bro Albert. Kita ngobrol-ngobrol lagi di tengah kondisi market ini yang akhirnya rebound gitu ya. Tapi menurut Bro Albert ya, untuk mengawali diskusi kita tentang market Mm-mm. ini nih beneran rebound atau cuma technical rebound aja? Karena kan kalau kita lihat di sisi lain outflow loh gitu. Jadi kayak kita outflow di bonds, kita outflow di Ya, rupiah gitu. Nah ini gimana nih pendapatnya Bro Albert? kalau cuma hari ini ya, Iya. datanya tidak cukup banyak. Hmm. Kalau menurut saya untuk menentukan apakah ini technical rebound atau benar-benar sudah saatnya balik trend. Ya. Karena kan baru terjadi hari ini. Padahal kalau kita Mm-mm. lihat tadi pagi pun transaksi di IHSG itu sangat slow ya. Bahkan Mm-mm. sudah sesi satu selesai, baru mencapai 5 triliun lebih. Tapi setelah selesai RUPS, nah beda cerita tuh. Langsung marketnya Mm-mm. bergairah. Nah, jadi Nah, kalau kita langsung decide ya, artinya apakah hari ini sudah menjadi reversal atau technical rebound, mm-mm. masih terlalu kecil datanya. Jadi lebih baik wait and see dulu. Karena seperti yang tadi kata Ko Daniel, asing kan trennya masih outflow nih. Rupiah kita aja tadi rekor juga kan, Iya udah benar. mengalahkan angka COVID gitu. Iya, Padahal iya, ini iya betul. kelihatannya baik-baik saja kan, konon katanya Mm-mm. Indonesia lagi baik-baik saja, tapi rupiah sudah mengalahkan titik di mana pada saat kita pas COVID gitu. Jadi kan sebenarnya Betul. kita harus lihat juga bahwa biasanya kalau rupiah terus melemah, blue chips itu tertekan. Biasanya kan seperti Mm-mm. itu. Nah, jadi dengan hari ini Setuju. rebound ya teman-teman tetap harus sedikit hati-hati, tapi justru harus selalu analisa. Jangan sampai kalau Mm. misalkan ini permulaan reversal, kita kelewat ya, artinya sudah dia lanjut terus naik, baru teman-teman sadar, baru sibuk analisa kan terlambat masuk. Nah, jangan Mm-mm. sampai itu terjadi. Jadi harus tetap analisa secara berkala. Iya, 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 iya. Ini berarti kalau ngelihat hari ini doang, ini masih technical rebound gitulah ya, kira-kira Ya, ya. Bisa ya. kita bilang gitu ya. Sementara. Mm-mm. Ini ada komentar-komentar juga dari teman-teman kita Cuan Troopers, ada yang bilang ini apakah volumenya belum gede gitu ya. Gimana nih pendapatnya Bro Albert? Ya. Jadi saya juga setuju bahwa transaksi hari ini belum terlalu besar. Hmm, Sehingga kita jangan asumsi bahwa ini adalah reversal hmm, gitu. hmm. Iya, soalnya lumayan kan ditutup indeks itu ditutup menguat 1,2 kalau nggak salah ya. Penguatannya di mana didorong mayoritas oleh Bank KBLI 4, utamanya Bank Mandiri yang baru aja mengumumkan bahwa pembagian dividennya 10% Nah, di 466,18 per saham. Itu kan artinya kalau 10% ya berarti harga wajarnya itu adalah 4.660 juga. Kurang lebih gitu ya. iya, Kita bisa analoginya kayak gitu karena kan 10% dari 466 ya. Kalau dikali 10 berarti 4.600. Tadi ditutupnya di 4.700 gitu. iya. Kurang lebih yang bisa kita perhatikan. Nah, kalau Bro Albert ngelihat dari sisi lain, banking ini sebagai penopang indeks, akankah terus menopang nih ya di kondisi kayak gini? Karena 2 hari lagi ini udah libur Lebaran loh, Iya, Bro Albert gimana nih? benar. Jadi ini bikin kita masih ingat pembahasan bulan lalu ya, Iya, Ko Daniel. Kalau kita betul. ini udah mau liburan, banyak apa hari itu kayak terpotong gara-gara hari libur gitu kan. Jadi market Benar itu pasti lagi. akan lesu gitu kan. Dan kelihatannya memang kalau Iya, dari bulan lalu nggak terlalu banyak bergerak, justru portonya aman. Daripada kalau bulan lalu iya, iya. hajar sana sini, habis pasti kena Habis, ditenggelamin iya gitu kan. benar, Nah, benar. jadi sementara ini lebih banyak wait and see lah karena sudah mau libur panjang ya kan. Biasanya juga setelah Mm, Lebaran tuh nggak langsung cepet gitu market karena biasa ya Lebaran kan liburnya untuk khusus negara kita ini agak panjang nih. Orang setelah iya. masuk pun masih banyak yang nah, cutinya nambah dah Mm, lain-lain lah. Artinya mm, market biasa masih agak sepi. Nah, tapi kalau kita bahas dulu nih soal perbankan ya dengan BMRI atau Mandiri ini kan baru umumkan dividennya mencapai 10%. Tapi sebenarnya cara analisa yang lebih detail adalah kita mm, harus melihat payout ratio-nya. Payout ratio-nya ini kan tiba-tiba mm, melonjak kan dari 60 menjadi mm, 78%, berarti hampir 80. Nah, mm, logikanya adalah kalau dia keep dengan payout ratio setinggi ini ke depannya, maka mm. teman-teman harus mengingat juga bahwa itu dampaknya adalah potensi
perkembangan Mandiri tersebut. Karena Iya, dia iya, iya, fokusnya iya. kan cuan kasih ke investor, cuan kasih ke investor. Bener ya? Mm-mm. Jadi Betul. dia punya profit yang harusnya bisa kembangin begitu banyak bagian, sekarang menipis. Mm-mm. Karena dikasih ke investor. Nah, kalau udah seperti itu, berarti proyeksi kita ke depannya harus lebih konservatif. Nggak bisa, wah nanti profitnya naik-naik terus, nggak bisa. Karena Mm-mm. sebelumnya kita payout ratio cuma 60%, berarti 40% jadi uang yang bisa mereka gunakan Iya. sebagai pengembangan. Sekarang udah menipis sisa 20%. Nah, jadi hati-hati Mm-mm. juga pada saat nanti melakukan proyeksi ke depannya. Jangan mikir 466, wah ini gede banget, nanti ke depannya 400 lebih Mm-mm. lagi. Dividennya jadi 10% terus dong, lalu hajar semua di sekarang tanpa money management. Nah, itu beresiko. Iya, 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 iya. Setuju, setuju banget. Ini karena memang saya nggak tahu ya, ini kan lumayan gede ya. BRI kemarin kalau nggak salah 9% gitu ya. Kurang lebih ya. Kita ya setelah kita ngelihat kemarin earningnya Mandiri di awal 2025 katanya tumbuh sangat lambat. Jadi sebenarnya pasar tuh expect sepertinya BMRI harusnya kasih dividen lebih rendah dong daripada BRI gitu ya. Apa Mandiri harusnya kasih lebih rendah daripada BRI, tapi ternyata lebih tinggi gitu, Bro. Tapi bener yang akhirnya Bro eh, tadi perhitungan Bro Albert itu bilang gitu ya, kita ke depannya itu harus lebih konservatif gitu ya, Bro. Benar. Karena adanya hal ini gitu. Nah, jadi kalau memang itu benar terjadi, apakah bank ini ke depannya jadi semakin mudah tertebak dan kurang atraktif gitu, Bro? Jadi gini, kita Mm-mm. atraktif atau tidak tergantung harganya ya. Karena Mm-mm. menurut saya, blue chip di IHSG itu hanya sisa perbankan. Ya, Oh, jadi oke. ada opsi-opsi lain lagi itu yang sebelumnya ada sektor-sektor lainnya yang tergolong blue chip. Tapi dengan Mm-mm. kondisi market seperti ini, kondisi global ekonomi seperti ini, saya rasa sudah dikerucutin menjadi perbankan only untuk blue chip ya. Karena yang masih bisa Mm-mm. menopang ekonomi kita dan masih cukup liquid lah untuk asing kembali masuk, yaitu sisanya ada di blue chip banks. Nah, Mm-mm. sekarang kalau kita sudah fokus analisa kita di big banks, kita harus bisa proyeksi dividen yield ke depannya berapa. Itu yang penting sebenarnya. Karena kan itu yang menguntungkan para investor, yaitu adalah dividennya kan. Kalau kita beli saham tanpa ada dividen, berarti teman-teman hold 3 tahun pun nggak dapat apa-apa. Nah, Iya, jadi setuju. dividen itu sangat penting. Lalu, kalau kita sudah melihat mereka punya tren itu adalah payout ratio-nya udah makin besar nih. Sebenarnya kan menunjukkan bahwa mereka pun tidak tahu harus melakukan ekspansi kemana. Benar nggak? Kalau Mm-mm. mereka Iya. ada sebuah misi yang besar ke depan atau visi yang begitu luar biasa, gede ke depannya atau game changer lah istilahnya. Mm-mm. Pasti Mm-mm. mereka udah jelas butuh dana. Oh, saya mau melakukan Mm. hal ini loh, uangnya untuk sekian pengembangan biar kalau saya lakukan itu omset saya bertumbuh berlipat-lipat contohnya. Tapi dengan dia bikin payout ratio sebesar itu, berarti ya menunjukkan ada signal. Mereka pun tidak tahu harus ekspansi seperti apa. Berarti tren Mm-mm. ke depan menurut saya itu akan lebih banyak fokus cut cost. Nah, cut cost itu Mm. kan merampingkan lagi nih, supaya mereka dengan pertumbuhan omset yang tipis, tapi di cancel dengan pengeluaran yang lebih kecil, supaya profitnya bisa bertahan kan. Nah, Iya, dampaknya apa? Ekonomi kita makin lambat kalau perampingan, berarti kan PHK lagi kan. iya, Nah, iya. jadi sebenarnya ya, kita cara hitungnya adalah nanti teman-teman harus menemukan sebuah harga setelah proyeksi ke depan ya, omsetnya menurun seberapa banyak gitu kan. Jika yieldnya lebih Mm-mm. menarik dibanding obligasi, belilah di harga itu Mm-mm. gitu. Karena kan obligasi kita juga nanti yieldnya akan besar nih karena banyak turun, asing keluar ya, jadi banyak FR ataupun ya T itu yang memberikan yield lumayan menarik ya. Ya Mm-mm. mendekati 7% lah, kan lumayan tuh. Nah, kalau teman-teman Iya, bisa iya. proyeksi 3 tahun ke depan mendapatkan harga di big banks itu dividen yieldnya mendekati 7% atau bahkan lebih, belilah di harga itu. Hmm, iya, iya. Jadi ternyata di pembagian dividen yang besar ini dua sisi ya, Bro. Kita bisa Betul. bilang gitu ya. Kalau Benar sekali. ya di sisi positif itu memberikan banyak cuan bagi investor, tapi di sisi bisnis, di sisi fundamental ini memberikan sinyal Betul, bahwa mereka juga nggak tahu nih ekspansi mau gimana gitu ya. betul sekali. Iya, yang kayak tadi Bro Albert bilang. Oke, oke, oke. Nah, Bro, ini kan seru banget ya, dan kita masih sisa
2 hari sebelum libur Lebaran dan nanti baru balik lagi masuk di bulan April gitu kalau nggak salah di tanggal 8. Ya ini kan libur panjang banget ya. Nah Betul. biasanya jelang-jelang libur kayak gini mood dan appetite investor itu kayak gimana sih? Apakah benar akan melakukan aksi jual atau mereka akan mulai masuk ke saham-saham yang sudah dianggap undervalue banget dan bisa terbang nanti ketika market dibuka pas selesai libur Lebaran. Ada dua nih berarti. Ya, itu sebenarnya jatuhnya ke spekulasi ya. Karena kita nggak Iya, pernah bisa, kalau saya lihat spekulasi ya. flashback ya, artinya setiap Iya, menjelang liburan itu 50-50. Nggak bisa bilang pasti iya, iya. akan ada yang beli, pasti akan ada yang jual. Nah, Mm, mm, mm. biasanya kita lihat itu kondisinya, biasa cara Mm-mm. saya analisa adalah lihat retail itu seperti apa. Kalau sekarang ini, retail tuh udah saking sepinya dalam Mm-mm. bentuk transaksi ya, makanya volumenya kecil. Maka Ya. memungkinkan kalau sebelum liburan itu big money sempat curi start gitu. Karena Mm-mm. orang-orang sudah nggak tahu nih kenapa IHSG kita sampai minggu lalu kena trading halt padahal kita nggak ada krisis apa-apa kan. Trading halt itu terjadi Iya. pas COVID loh, waktu terjadi krisis satu dunia. Kok ini nggak ada angin, nggak ada Mm-mm. hujan, tiba-tiba trading halt. Lalu lusanya hampir kena lagi kan, kita waktu itu -4,5%, dikit lagi trading halt kedua loh, dalam Iya, iya, nggak iya. lebih dari Iya. sebulan bisa 2 kali trading halt. Itu kan IHSG udah crash sekali kan sebenarnya, Betul. padahal indeks lain tenang, adem-adem saja. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini biasa retail udah ada yang nggak buka portofolio sama sekali, ada yang nggak lihat saham sama sekali karena mikirnya ya sudahlah ini udah kacau semua gitu kan. Nah di situ kita justru harus semakin analisa. Kalau ada big player mulai masuk, kita bisa nih coba masuk juga ikutan. Tapi kalau sampai nanti 1-2 hari ini masih sepi, ya teman-teman nggak usah ngapa-ngapain karena bisa saja setelah Lebaran selesai mereka lanjut jualan. Kan nggak ada yang tahu. Mm-mm. Tiba-tiba mereka lanjut masif buang triliunan lagi, habis teman-teman nanti kalau terlalu cepat-cepat belanja. Hmm, oke, 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 oke. Memang ya. Berarti memang kita harus lebih wait and see, ngelihat dulu ya ini kondisi kedepannya akan kayak gimana. Karena kalau enggak nanti kita jadi spekulatif buy Betul sekali. gitu ya. Benar. Kalau kita asal beli sebelum Lebaran dan ternyata libur panjang, udah libur panjang duitnya nggak gerak, pas buka ada kemungkinan dia turun. Nah itu dia Dibuang jadi lagi. iya. Makanya ini jadi agak membingungkan kalau kita lihat ya Harus mood hati-hati market juga ya. kurang lebih. Kita kan kalau Mm-mm. setelah liburan bulan April ya, pertengahan April, Iya. itu dalam 2 minggu lagi udah sell in May. Nah, jadi kalau sell in May ini misalkan terjadi ya, itu berarti tekanan akan berlanjut kan. Nah, kalau itu berlanjut, maka saham antara dia stagnan atau bisa turun lebih dalam. Jadi tidak ada alasan Mm-mm. untuk FOMO di bulan sekarang ini ya. Sama sekali belum ada alasan. Ditambah rupiah kita masih bermasalah. Kecuali teman-teman lihat, wah rupiah kita terus menguat nih, ada sentimen positif, teman-teman bisa spekulasi beli untuk blue chip. Iya. Gitu. Karena kalau ada tren menguat, maka mereka akan lebih banyak tambah posisi nih di IHSG karena kan rupiahnya menguat nih trennya. Tapi rupiahnya aja seperti ini sekarang. Ya makanya saya bilang ini Iya. kondisi lagi krisis kepercayaan nih di Indonesia nih. Makanya asing juga terus keluar gitu kan. Iya, 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 benar, benar, benar. Krisis kepercayaan berujung jadi krisis likuiditas juga nih Makin kayaknya, bro kering, ya. betul Karena sekali. iya, benar-benar makin lama makin kering. Jadi tadi aja mungkin ya salah satu contohnya ini kan penguatan volumenya nggak gede. Habis itu tadi ada yang baru IPO, UP nggak kuat naik juga gitu ya. Mungkin karena size-nya kegedean juga kali ya bro ya. Ya, UPT mirip seperti MDIY ya. Mister DIY itu Iya, kayak iya, iya. lebih fokus ke exit strategy mereka. Jadi kalau mengharapkan tiba-tiba cuan begitu masif di saham ini agak sulit. Lihat aja pergerakan saham MDIY. Kan masih longsor Mm-mm, di bawah kan? mm-mm. Gitu. Iya, 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 iya. Iyalah kalau misalnya nyari net sell-nya di marketnya lagi kayak gini ya berat ya bro ya. Benar sih. Semuanya lagi pesimis gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Oke, bro, ini kalau misalnya kita lihat kondisi perbankan ya, Ya. blue chip menjelang Lebaran ini, kan ini RUPS RUPS terus ya dari Bank Himbara gitu. Nah, ini strateginya kita gimana nih jelang Lebaran untuk sektor banking Bank Himbara ini? Eh, Teman-teman harus lebih gercep
pada saat menunggu berita ya. Artinya kalau lebih bisa ke RUPS-nya ya pergi aja langsung tahu bisa aksi kan langsung oh mereka ngomong desain apa kita bisa action gitu kan. Karena Iya. RUPS ini kan bisa memberikan sebuah informasi yang tidak terduga seperti tadi Mandiri kenapa tiba-tiba payout ratio-nya begitu besar. Makanya market kan Mm-mm. kaget kok dapat uang banyak nih dari mereka kan. Makanya banyak yang beli juga which is ini sudah menjadi payout ratio tertinggi Mandiri untuk dividen yang 466 ini. Benar ya? Nah, Mm-mm. sisanya bagaimana untuk bank yang akan melanjut RUPS ini kan? Ya saya rasa kalau teman-teman pegang Big Bank kan ada 4. 2 atau maksimal 3 itu sudah cukup. Kalau teman-teman mau beli saham perbankan ya nggak perlu 4-4-nya dibeli. Ya jadi antara 2 sampai 3 itu sudah cukup. Teman-teman mau pilih yang mana silahkan, bebas. Nah, dan dari Mm-mm. 3 itu pastikan untuk diversifikasi antara swasta dan juga BUMN. Supaya kalau terjadi problem di yang BUMN masih ada yang bisa di cover di yang swasta gitu. Oke, 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 oke. Jadi, iya ya, kita harus lihat juga emiten-emiten swasta ya. Ini karena belakangan ini ya, menjelang Lebaran kan mata banyak tertuju pada RUPS bank-bank BUMN ya, Yes, bank-bank plat benar. merah soalnya. Oke, oke, oke. Jadi, ada nggak nih strategi yang oke menurut Bro Albert untuk melihat sektoral gitu, jelang-jelang Lebaran ini? Sektoral ya. Iya. Kalau saya pribadi kesampingkan berita-berita yang uh, menurut saya mengganggu ya. Mengganggu itu artinya Mm-mm. bikin headlines yang kelihatannya heboh tapi lalu memancing teman-teman untuk beli sahamnya. Karena kondisi sekarang Mm-mm. ekonomi kita sangat tidak baik-baik saja ya. Tapi nggak cuma Indonesia, global juga bermasalah. Nah, kalau 1-2 tahun ke depan trennya tidak baik, maka rata-rata almost free sector itu akan ada challenge-nya masing-masing. Lalu kita juga harus memahami asing ini yang keluar dari ISG itu sudah sangat banyak. Yang membuat kita ISG-nya juga jatuh kan. Karena asingnya keluar. Nah, Mm-mm. kalau kita mengharapkan ISG naik, berarti harus mengharap asing masuk. Make sense dong. Mm-mm. Kalau asing yang bikin kita jatuh, berarti kalau mau kembali naik ya harus berharapan asing regain trust kan. Nah, pada Mm-mm. saat itu terjadi, hanya big banks yang akan bisa dibeli sama asing. Mana bisa dia beli saham-saham nggak jelas. Bener nggak Mm-mm. asing? Karena kondisinya adalah big banks kita lagi semuanya udah di bawah. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang yang pemula-pemula khususnya, itu jangan mulai tergiur dengan easy money atau fast money gitu. Karena kesempatan untuk beli big banks di harga sekarang itu tidak sering terjadi. Nah, cuma Mm-mm. challenge-nya ya, challenge-nya itu adalah untuk bisa membuat proyeksi yang seakurat mungkin supaya teman-teman bisa menentukan harga belinya. Nah, disitulah Mm-mm. PR buat teman-teman semua. Jadi kalau sebelum Lebaran ini, bahkan menjelang Lebaran pun atau bahkan saat Lebaran pun teman-teman yang aktif berinvestasi itu sering-seringlah bikin proyeksi untuk omset ke depannya bagaimana ya dan bikinlah sekonservatif mungkin. Karena saya udah sempat post di YouTube minggu lalu ya. Saya Mm-mm. ingatkan bahwa Himbara punya bank, khususnya Himbara ya semua BUMN, itu ada potensi omsetnya selain turun karena kondisi ekonomi yang lesu, tetapi juga ada kebijakan pemerintah yang bisa bikin omset mereka turun. Turun. Contohnya, kalau nanti pembiayaan rumah yang 3 juta itu dibiayain sama Himbara, itu kan Mm-mm. keluar lagi tuh dana dari mereka. Lalu program-program koperasi yang akan jalan di bulan Juni, Himbara harus keluar duit lagi untuk mendanai tersebut. Nah, itu saja akan menguras mereka punya profit kan. Jadi, Iya. ekonomi lesu, pemerintah minta mereka supply lagi dana buat proyek-proyek pemerintah. Nah, berarti kan kita harus sangat konservatif nih proyeksi ke depannya. Anggap saja pasti turun di tahun-tahun 2-3 tahun ke depan untuk hal-hal seperti ini. Dan itulah teman-teman baru mulai hitung-hitungan untuk yield yang didapatkan Mm-mm. kira-kira berapa akan ketemu harga yang tepat buat kita investasikan. Mm. Iya, 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 iya. Paham, paham. Kemudian, Bro, kalau kita lihat dari sisi sektoral sendiri ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan lanjutan, teman-teman nanti bisa bertanya langsung ya, masukin pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi nanti akan kita tanyain satu persatu ke Bro Albert gitu. Nah, cuman eh sebelum kita nanya per emiten gitu ya, menurut Bro Albert ini jelang Lebaran, apakah sektor-sektor kayak konsumer gitu ya, otomotif, pertambangan. Nah, ini nih apakah masih
resilient ya kita bisa bilangnya, karena kan dari tahun-tahun lalu itu tiap kali jelang Lebaran pasti konsumer menguat gitu ya, pasti yang berhubungan dengan elektronik atau otomotif juga menguat gitu. Nah kalau di tahun ini gimana nih Oke. menurut Bro Albert? Ya. Iya. Jadi biasanya ya kalau tahun 2-3 tahun Mm-mm. sebelumnya orang misal wah udah mau lebaran hajar saham Indofood, saham ICBP dihajar gitu kan. Nah, sekarang kenapa tidak sama dia punya nuansa di IHSG kan? Mana ada yang orang bahas tentang consumer kan? Tidak banyak. Mungkin ada satu dua orang tapi nggak banyak nih suara-suara tentang consumer. Kita harus lihat dulu daya beli masyarakat itu lesu. Pada saat tahun 2024 sebelumnya itu ada duit kampanye yang disawer tuh ke masyarakat buat belanja-belanja konsumer ada. Jadi pas lebaran dan lain-lain itu banyak tuh ada uang-uang ekstra disposable income. Di Hmm. 2025 ini nggak ada yang kampanye kan. Jadi uang yang bermunculan ini akan sedikit. Nah, jadi kalau udah daya beli lesu ya, bahkan Iya. contoh seperti retail terkena masalah. Saya ada post juga kan di TikTok itu menjelaskan bahwa daya beli masyarakat itu udah bermasalah semua sehingga banyak Hmm. penjualan retail itu turun. Ya, Alfamart turun, S Hardware turun. Nah, itu kan retail-retail semua yang menunjukkan bahwa tren daya beli masyarakat sedang lemah. Jadi kalau di lebaran Hmm. kali ini, satu lagi ditambah kalau teman-teman mau beli saham consumer, coba lihat dividen yang didapatkan. Pasti kalah jauh kan dengan perbankan. Bener ya? Jadi ada Hmm. sentimen sebagus Hmm. apapun di consumer untuk level harga sekarang, teman-teman beli nggak ada cuannya lebih dari perbankan. Jadi buat Hmm. apa kita Hmm. spekulasi di saham consumer yang memang tergolong aman ya, penurunannya juga akan segitu-segitu saja. Tapi Iya. waktu dapat dividen nggak akan kemana-mana. Jauh loh dividen yieldnya sekarang dibanding dengan perbankan. Nah, jadi tidak ada kepentingan sih kalau menurut saya terburu-buru untuk spekulasi di sektor consumer untuk di tahun ini ya. Nah, Oke. kalau untuk di komoditi harga batu bara aja banyak yang koreksi kan. Harganya itu udah lemah, lumayan lah dekat-dekat di bawah 100, sempat di bawah 100. Jadi profit Hmm. para sektor Hmm. call ini pasti akan tertekan di tahun-tahun ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman mengharapkan masa kejayaan pas COVID yang bisa dapat dividen berapa puluh persen itu sudah selesai, udah eranya. Jadi sekarang lebih ke justru teman-teman harus was-was. Kalau dia trennya turun terus sampai ke angka 90, 80, nah ini bisa habis semua dia punya profit, bahkan nanti bisa skip bagi dividen. Nah, siap nggak dengan hal itu? Hmm. Gitu. Waduh, serem banget bro. Ya, kalau skip dividen, wah harapnya mau dapat 2-30%, ternyata oh tahun ini absen bagi dividen, semua gigit jari itu sahamnya pasti langsung gap down. Iya, 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 bener, bener zong banget tuh kalau kayak gitu ya. Iya. Iya, iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada yang nanya di bro dari Fandi Rizal. Nama channel YouTube-nya apa katanya? AG Invest. Jadi teman-teman bisa, Oke. bagi teman-teman yang belum sempat nonton YouTube, bisa tuh setiap minggu saya pasti ada upload video yang seputar ekonomi, membahas tentang investasi, sangat worth it lah untuk teman-teman nonton AG Invest. Mm-mm. Oke, oke. Langsung aja cari di YouTube ya, Again Fast. Oke, sekarang kita bakal nanya. Ini banyak banget nih ya yang nanya di kolom Silakan, Q&A langsung. boleh. Kita, nih langsung nih. Pertanyaan paling hot kayaknya malam ini. Apa tuh? Ini dia, view IHSG target penurunan masih tetap sampai 5.800 nggak? Nah, gimana nih? Dan soalnya dari kemarin narasinya tuh ke arah sana mulu gitu, bro. Bisa nih 58 gitu. Saya mau tanya dulu nih, angka 58 muncul dari mana? Nah, itu narasi simpang siur dari market nih, bro. Gimana nih Nah, cara ya kan? menanggapinya? Ibaratnya kalau retail ini ada sebuah keyakinan kan, wah ada sebuah harga target IHSG penurunan sampai 5.800. Ini berdasarkan siapa dan kenapa harus mencapai 5.800? Market kan nggak peduli sebenarnya. Mm-mm. Harapan kita mau turun Spesifik berapa? banget ya. Ya kan, Iya. kenapa harus angka 5.800 gitu, apalagi ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita pribadi harus lihat secara money flow kan, kita fokusnya di ilmu bandarmologi ya. Jadi apa yang matters itu adalah uang yang bergerak. It doesn't matter story-nya apa, turun mau naik, sentimen positif atau negatif, tapi kita fokus dengan uangnya. Nah, kalau asing tidak bantu support IHSG, saya belum melihat IHSG itu bisa bertahan dengan kuat. Pakai duit Mm-mm. dari mana?
dana lokal aja udah ngos-ngosan mau nahan obligasi kita kan. Kalau outflow dari Iya, obligasi ngeri loh. Itu kalau nggak ditahan kan masa mau jeblok terus. Nah, betul. sedangkan dana kalau mereka yang dulu pada saat kondisi 2023 ya 2024 awal, wah itu bilang banyak analis mengatakan obligasi ini uangnya masih banyak, bisa supply ke saham gitu kan Mm, istilahnya. Jadi tenang, saham kalau nanti suku bunga turun bisa disupport sama uang obligasi karena mayoritas uang itu masih di obligasi semua. Sekarang obligasi kita di TP sama asing. Nah, mampu nggak masuk ke saham sekarang? Kalau dengan mm, kondisi obligasi juga dihajar kan. Nah, dengan kondisi begitu ya kita harus realistis. Kalau IHSG mau benar-benar kuat, asing itu harus berhenti jualan, baru bisa tenang. iya. Kalau asing nanti 2-3 minggu lagi TP lagi 1 triliun per hari gitu, gimana nggak turun? Pasti amblas gitu. Jadi Mm, kalau ditanya harganya akan bisa nggak mencapai 5.800 tergantung pergerakan asing dan kita bisa analisa asing itu setiap hari. Jadi setiap hari harus memang analisa saham gitu. oke, 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 oke. Ini ada yang bilang dari Fibonacci katanya. Makanya apa namanya bisa ketemu angka 58 dan lain sebagainya. Oke, moga-moga ini udah bisa menjawab ya teman-teman tadi apa namanya pertanyaan berkaitan dengan 5.800 itu. Oke, ini Nah, ini kita sebentar Ko Daniel. uh, Ini karena saya ya ya baca ya. kan ada satu uh, cerita part ini yang berarti bilang dari mm-mm, Fibonacci. Nah, mumpung nih lagi bahas tentang Fibonacci kan. Berarti kan ada sebagian banyak teman-teman di sini mungkin menganalisa IHSG berdasarkan technical pattern tertentu. Salah satunya adalah mm-mm, Fibonacci. Tapi teman-teman harus pahami dulu, kenapa di era sekarang justru saya pribadi mengingatkan ke pengikut saya gitu ya, bahwa mm-mm, trading berdasarkan technical itu sebenarnya semakin tidak relevan. Sorry to say buat teman-teman semua yang mm-mm, lover dengan para technical. Kenapa? Ingat IHSG kita itu bisa naik turun cuma karena saham satu, contoh ya, DCII, Arawa langsung naik gitu kan. Lalu saham konglo-konglo ini brand TPN naik, langsung IHSG kita juga ditarik. Apakah sehat pergerakan seperti itu? Dan apakah retail bisa mm-mm, bergerak dengan secepat itu? Kan tidak. Tiba-tiba sudah tahu ARB, tiba-tiba nggak lama 1-2 jam bisa jadi arah. Nah, itu kan justru semuanya adalah pergerakan uang dengan ada kepentingan di belakang kan. Sehingga kalau kita analisa sebuah IHSG berdasarkan hanya Fibonacci, menurut saya tidak terlalu akurat karena kita punya istilah volatility market kita itu terlalu besar untuk ukuran IHSG. Saking gampangnya dipermainkan sehingga semua kumpulan saham pun terlalu gampang untuk naik turun dengan uang yang kecil pun bergerak gitu. mm-mm. Jadi kalau bisa teman-teman nambah ilmu, pelajarilah money flow atau kita sebut bandarmologi ya supaya ilmu analisa lebih lengkap dibanding hanya berdasarkan technical. Technical sometimes useful, tetapi tidak bisa kita semua itu hanya tutup mata analisa berdasarkan technical. Iya, iya, iya. Tetaplah harus dilihat dari semua sisi ya. Overall, benar sekali. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, ini pas banget ada yang nanya berkaitan dengan apa nih kode broker nggak jadi dibuka jadi ya, cuman memang masih menunggu tanggal mainnya. Kalau dibuka Satu-satu, sih semoga bisa semakin ramai ya untuk IHSG iya, kita. iya, iya bener, bener sih. Tapi ya memang mungkin tanggal pastinya belum ditentukan gitu ya. Tapi ya moga-moga ini bisa berdampak positif ke depannya untuk market kita. Nah, Ya, Bro, kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak lompat-lompat gitu ya. nggak masalah. Eh Silakan. ya, ini nih. Kita balik lagi ke banks. Ini ada yang nanya net buy nih di foreign untuk banks. Apa cuma dead cat bounce? Gimana lama durasi inflow asing untuk kita pastikan katanya. Ada nggak sih dari sisi money flow itu kita bisa ngelihat arus money flow ini akan terus-terusan masuk gitu, bro? Oke, jadi yakin nggak hari Mm-mm, ini Big Bang sempat-sempatnya terjadi foreign net buy ya? Coba lihat BNI, hari ini net mm-mm, buy atau net sell? Kodenya lagi mm, ada lihat data nggak sekarang? mm, Oke, ini langsung buka aplikasi spot ini, bro. Boleh. Coba lihat, apakah BNI itu BBNI net ya. buy atau net sell? BNI, BNI. Heeh. Oke, dari sini dari sisi bandarmologi kita melihat eh, Foreign ya, foreign, iya. Kita itu net sell ya, bro ya. net sell ya. Net sell, bro. Iya. Nah, berarti tidak semuanya kan?
Iya, belum inline nih, artinya ada yang sebagian masih iya, suka Mandiri BRI, BRI-nya masih dibuang nih lumayan besar, berapa puluh M kalau nggak salah, ingat iya. tadi 85 M nih 85. buangannya. Nah, Heeh, masih besar. untuk BNI. Ini Iya, iya. makanya tadi saya Nggak semuanya belum ya berarti ya? semua, benar, Apa belum karena benar-benar belum pakem. ada informasi, iya, belum ada info dividen kali ya? Jadi kan kelihatannya kalau misalkan Mandiri tidak mengumumkan payout ratio-nya 78% ya, artinya dia stuck di Heeh. 60, saya rasa Mandiri masih tetap akan turun. Ya Iya, kan? Jadi iya, 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 ini ada betul, betul. terjadi perubahan pergerakan money gara-gara muncul sebuah Hmm, informasi kok payout ratio-nya mendadak jadi seperti ini. Ya kan? Kan betul, betul. banyak sekuritas juga tidak menganalisa payout-nya akan naik sebanyak itu kan. Kaget gitu jadi Mm, market gitu. Nah, jadi iya, untuk iya, big banks ya sementara ini seperti di awal yang saya bilang masih terlalu awal untuk menentukan ini tuh sebenarnya dead cat bounce atau sudah reversal karena terlalu kecil datanya. iya, Kita harus bro. tunggu Ini beberapa hari lagi dan apalagi udah mau libur kan. Jadi nggak cukup nih informasinya. bener, bener lagi ini kalau soalnya kalau gue lihat ya bro di Mandiri, Mandiri itu memang 2 hari belakangan ini masih net buy ya. Kalau kita gabung kan tanggal 24 98,5 miliar, hari ini 51 miliar. Tapi di tanggal 21 atau di Jumat lalu itu outflow-nya 500 miliar bro. Jadi sebenarnya Iya kan? belum balik ini Masih bro. bola-balik kan. Ibaratnya asingnya kayak pindah tangan gitu. Oh ada yang mau jual ke asing satunya gitu kan. Jadi Iya, masih iya, iya. terlalu early lah buat kita bilang, oh ini sudah reversal itu hati-hati sih. Bener, 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 bener. Ini iya ya, ini logis logis bro ini. Begitupun kalau kita lihat coba di BBRI ya. Ini sekalian kita analisa ya bro ya. Ya, benar. Kita kalau lihat analisa Heeh. memang bagusnya based on data. Jadi Iya 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 jelaskan. benar. Kita ingat juga nih, Heeh. baru teman-teman lebih yakin dengan sebuah analisa. Iya ini benar sih. Kalau hari ini BRI emang inflow 338 miliar. Tapi kemarin itu outflow 238. Hari Kamis lalu itu outflow 300 miliar. Jadi sebenarnya sebenarnya masih merah juga nih kayaknya. Masih belum masuk banyak kan? Nah, jadi kita Masih belum tunggu masuk lagi. banyak. Iya, Benar. iya. Jadi Benar-benar. Masih kenaikan lebih hari banyak yang ini sell. harus sedikit ya. Hati-hati Mm-mm, saja, jangan terlalu mm-mm, euforia lalu teman-teman hajar. Anggap besok naik lagi deh ya, seumpamanya besok naik tuh tiga mm-mm. persen lagi. Saya rasa retail-retail ada yang mungkin mau FOMO gitu kan. Wah ini udah kuat nih kelihatannya. Jangan terlalu cepat. Karena kalau besok Iya, naik, iya, iya. lalu lusanya dihajar 3-4% turun, ya langsung loss kan. Iya, benar, benar. Kepemilikan asing juga Januari ke Februari di Mandiri juga masih hilang 2% sih ini. Kalau lihat ini Makanya kalau saya bilang data, bank rakyat benar-benar. BRI itu adalah untuk rakyat dan dari rakyat ya. Artinya dia mengelola dana rakyat, investornya juga rakyat itu sendiri. Karena Iya, jumlah iya, iya, investor benar. BRI itu udah tembus 600 ribu orang. Lama-lama nggak tahu nih nanti orang-orang kampung mungkin beli saham BRI kali ya, saking murahnya. Untuk itu ya Buat nabung saham ya. nabung kan. Ya. Ini ada baik ada buruknya ya. Jadi orang-orang lokal juga makin mengerti cara mengakses beli saham seperti apa. Gitu. Nyobain beli BRI rasanya seperti apa sih? Gitu. Iya, iya, iya. Ini kita masih berkaitan dengan banking ya. Kita habisin pertanyaan banking dulu nih. Ini Ya. berkaitan dengan MSCI gitu. Apakah weighting Big Bang-nya udah kelar gitu ya? Kalau kita lihat. Kalau sudah kalau sudah kelar asing nggak mungkin jualan masif. Hmm, Ya kan? Kalau itu namanya oke. stop kan, jadi artinya transaksinya mungkin akan jadi mungkin buy 50 miliar ya, atau buy 100 M itu ataupun kalau sell ya paling kecil gitu. Kalau dia masih ratus-ratus miliar per hari, berarti ada sebuah target yang mereka lagi kejar. Kita nggak tahu apa nih yang mereka lagi kejar gitu. Betul, 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 betul. Iya, iya. Berarti masih harus diwaspadai lah ya. Ini gerakan untuk apa namanya pembobotan asing ini ya. Sentimennya berarti masih belum selesai. Yes, betul. Mm, 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 mm. Oke, berarti untuk Big Bangs ini Mm-mm. view-nya memang kayaknya kita masih wait and see. Kalau untuk para trader mungkin bisa memanfaatkan momentum kali ya kan kalau trader tuh cepat ya bro ya. Gitu Ya, misalnya pagi waktu merah beli, sore waktu hijau udah jual dulu gitu ya. Karena kita nggak tahu nih seberapa kuat ini ya dananya akan diem dan bertahan di sana gitu ya. yes, betul. Ya, jadi kalau Mm, yang mm, mm, para trader-trader pendek ini ya, yang mau cepet mm, copet, mm.
Kalau Mm-mm. Big Banks turun lebih dari 5% sehari, ya mau spekulasi buy boleh. Jadi keep-nya paling 2-3 hari, siapa tahu dia rebound ya langsung jual. Tapi Iya, itu iya. mainnya pendek dan spekulasi juga ya. Mm, Tetap ada resiko. Jarinya Resikonya harus kalau tepat, dia betul. minusnya longsor sampai trading hard kayak kemarin, ya tetap rugi gitu kan. Mm, betul, betul, betul. Bro, kita agak lompat dikit nih ke pertanyaan call gitu ya, saham call yang masih prospek terkait DHE dan royalti gitu. Karena kan memang katanya kalau kalau kita mau manfaatin pembagian dividen bulan Mei untuk saham perbankan, sorry, pertambangan batu bara itu kan katanya memang belinya di Maret April ngumpulinnya gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hal itu gimana nih, Bro? Kalau untuk call ya, seperti Mm-mm. pandangan saya di awal sesi kita tadi ya, Iya, tetap call iya. untuk sekarang hati-hati dulu. Karena kalau Hmm. teman-teman masih kepingin ngambil eh, dividennya ya, istilahnya kan di pertengahan tahun, itu kan mindset mungkin 2-3 tahun yang lalu pada saat tren batu bara terus-terusan naik. Awal perang ya, baru mulai perang di sana sini, komoditas baru mulai booming gitu kan 3 tahun yang lalu. Jadi wajar sekali untuk mengambil strategi seperti itu, bahwa oh udah mau bagi dividen, kita beli dulu. Sekarang trennya lagi turun. Kita nggak tahu ini bottom call bakal sampai mana, benar ya? Nah, Mm-mm. lalu kita juga lagi menjelang masuk summer gini kan, bukan winter. Jadi kalau Iya. teman-teman beli, nanti harga call-nya turun, pas laporan keuangannya longsor terus, atau bahkan longsornya terlalu dalam, nanti ke dividennya bisa kecil. Nah, Hmm. biasanya kalau sudah mulai profitnya menipis, payout ratio-nya bisa mengecil loh batu bara. Supaya untuk menjaga, kalau nanti lagi susah mereka bertahan. Kalau mereka jor-joran 100% terus, lalu kondisi jadi susah, mereka mulai mendekati rugi gitu kan. Nanti gimana bertahan? Masa gulung tikar? Nggak mungkin kan? Jadi mereka harus ada sebuah bumper untuk mempertahankan kalau sulit masih ada uang gitu. Jadi payout ratio-nya bisa mengecil. Kalau payout-nya tiba-tiba kaget, bikin market kaget dengan mengurangin payout ratio mereka, bisa kena tip down istilahnya. Jadi resikonya cukup besar untuk di call sekarang ini ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau buat yang mau berspekulasi dividen call, pastikan ikutin berita dunia tentang perkembangan harga call itu. Siapa tahu ada sentimen apa yang membuat harga call bisa naik. Mungkin baru teman-teman pertimbangkan untuk beli dan ambil dividennya. Tapi kalau nggak ada apa-apa mempengaruhi harga call, resikonya cukup besar. Hmm. Oke, oke, oke. Pilih yang berarti tadi salah satu yang harus digarisbawahi adalah cari yang payout-nya lumayan tinggi gitu ya, Bro ya. Payout-nya yang menurut saya itu justru jangan sampai udah 100%. Ya, Oh, tinggi tapi jangan full. Karena kalau sudah dia oh, oke, oke, mentok, oke. dia sudah nggak bisa apa-apa lagi kan, Iya, nggak bisa iya, iya. berkembang. Ya, Susah. berarti company-nya udah mature gitu ya. Iya, betul. Iya, 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 iya. Oke, oke, Bro. Ini ada, nah, langsung nih, masih di call nih. Nggak di call sih. Adaro kan udah green energy ya. Ya, betul ADI itu yang sekali. di call. Ini gimana nih katanya? Kalau yang green energy menarik nggak untuk di buy dan untuk long term? Oke. Green energy, ini saya juga ada sempat bahas di Smart Room hari Minggu kemarin ya, Minggu malam kan di Telegram. Untuk green Ya. energy buat teman-teman sebaiknya boleh forget about it dulu. Untuk sementara Mm-mm, waktu ya. Kenapa? Kan harus ada hal yang make sense kenapa saya minta untuk forget about it dulu. mm-mm, mm-mm, Karena transisi dunia ke green energy akan melambat gara-gara Trump. Yang mungkin 3 tahun yang lalu semuanya jor-joran, yuk kita cepat-cepat green energy, semuanya beralihlah secepat mungkin untuk green energy. Sekarang kena iya, Trump bikin begini, nanti dulu kan. Mereka pada mundur. mau kembali peras profit dulu kan. Nah, kalau yang Iya, punya iya. pelopor aja mulai slow down, ya gara-gara presidennya ganti gitu kan. Gimana cara kita negara-negara berkembang bisa mendahului mereka? Yang pelopor-pelopor ini kan istilahnya begitu. Nah, Mm, jadi kita juga harus lihat dulu sekarang untuk green energy sangat dibutuhkan investor asing. Di IHSG mm-mm, saham yang paling terdepan dalam green energy kan adalah brand. Yang kemungkinan bisa masuk indeks asing juga hanya brand. Market capitalnya gede sekali kan. Mana ada saham lain yang bisa menyaingi saham itu? Nggak ada. Nah, mm-mm, jadi mm-mm. kalau teman-teman di luar brand itu kan uh, masih lama sekali nih prosesnya, mungkin 10 tahun lagi. Nah, siap nggak teman-teman beli 10 tahun lalu nggak dapat apa-apa?
Kalau siap silahkan. Iya. Tapi kalau saya beli 10 tahun di Big Bang, dalam setiap tahun dapat 7%, ya dalam 10 tahun sih udah returnnya berapa? Hanya dividen only kan? Nah, Iya, jadi iya. pikir baik-baik kalau teman-teman mau masuk green energy di tahun ini gitu. Kelamaan waiting periodnya. Nah, lalu kalau tadi saya sebut brand, apakah artinya kita green energy hajar brand? Nah, tidak, saya sudah nggak mau main di saham Konglo dulu. Karena saham Konglo ini udah mereka aja ibaratnya udah panik juga nih menurut saya emitennya. Kenapa? Udah dicegal masuk MSCI 2 kali kan sahamnya Pak PP kan. Nah, kalau dia terus-terusan gagal, dia akan menggelontorkan banyak dana hanya untuk beli saham. Sehingga awalnya dana ini yang bisa dipakai buat berekspansi, bikin pabrik, bikin apa, sekarang hanya buat beli saham untuk mempertahankan valuasi harga sahamnya. Artinya pengembangan perusahaannya juga bisa menjadi lambat untuk brand. Nah, jadi saya rasa mereka tidak akan biarkan sahamnya akan terus-terusan longsor ke bawah ya. Secara bertahap pelan-pelan mungkin kalau mereka nggak tahan dananya, nggak mampu nahan selling pressure, tapi saya rasa tetap akan di-maintain dalam sementara waktu karena mereka sudah terlanjur basah. Udah naikin sebegitu jauh, nggak mungkin mereka kandas semua, bisa bangkrut perusahaannya. Kan hutangnya gede sekali. Iya. Gitu kan. Jadi mereka nggak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, cuma butuh nih cari pendanaan, makanya retail pun diminta lah istilahnya buat bantu kan buat beli saham mereka gitu Pak B, dengan cara berita ini, berita itu dan lain-lain. Nah, saya pribadi sudah tidak menyentuh lagi saham Pak PP karena resikonya besar sekali, turun bisa turun banyak kan. Jadi padahal kan itu ada info buyback 5 triliun dan lain sebagainya, ya, bro. betul. Iya, jadi iya. Ingat, buyback ini sampai hari ini retail banyak yang nggak ngerti loh sebenarnya. Kalau saya tanya nih retail awam, apa sih sebenarnya buyback itu positifnya buat saham? Nah, saya tanya Ko Daniel nih, mungkin Ko Daniel akan mikirnya gimana nih tentang sebuah sentimen buyback terhadap saham? Apa dia yang muncul di pikiran Ko Daniel? Yang dipikirin itu berarti dia akan beli kepemilikan yang tersebar di market gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih belinya kapan, harganya berapa gitu kan. Secara awam gitu ya. Buyback itu kan biasanya ada titik harga patok. Lalu Iya. jumlah duit yang mau digelontorkan berapa. Dan durasinya berapa. Kan 3 hal itu yang biasanya penting gitu kan. Iya, iya, iya. Apakah dia 1 tahun kah, 18 bulan lah, atau berapa lama gitu kan. Iya. Nah, sekarang coba kita trace back kembali ya. Ada satu emiten yang lagi udah buyback cukup lama dengan dana yang cukup masif, tapi harga sahamnya justru makin hancur. Ingat nggak sahabat itu? Udah lagi proses buyback, belum selesai nih buybacknya, tapi sahamnya makin hancur padahal harga buybacknya di atas harga sahamnya sekarang. Ada yang tahu nggak? Wah, apa itu ya? Moga-moga bukan Cleo. Nah. Oke, jadi coba nanti teman-teman cek coba itu nih, adalah KLBF. Ya. Oh, Coba cek KLBF ya. Nah, pada saat KLBF itu berita tentang buyback, wah luar biasa banyak sentimen gitu kan, retail hajar gitu. Wah ini mantap nih, berapa banyak duit yang akan dipakai buat buyback. Kalau orang retail ikut pada saat mereka buyback, proses di harga 1.600 lebih gitu. Sekarang harga KLBF berapa? 1.100 bro. Ngeri nggak lu? Iya, ya kan? Iya ngeri banget. Jadi kalau kita hanya dengar buyback, wah saham Pak PP 5 triliun, artinya sahamnya akan naik. Itu saya nggak tahu pemikiran dari mana. Nggak terlalu itu ya, artinya analisa tidak terlalu tepat. Karena buyback itu tidak berarti dalam waktu dekat ini akan naik sahamnya, belum tentu. Ada saham yang lagi buyback, proses buyback hancur ke bawah, kandas ke bawah kan. Gitu. Nah jadi kalau mau di buybacknya di bawah gitu. Benar, karena kan mau beli di murah, ngapain mereka beli di harga mahal. Jadi di markdown ya habislah semua retail yang awal beli ikut mereka di harga tinggi. Gitu kan. Jadi hati-hati kalau teman-teman dengar, ada saham yang mau beli 5 triliun, artinya kita ikut hajar. Waduh, itu hati-hati sekali, ruginya bisa banyak. Iya ya, kalau misalnya kita investor yang udah pegang dari harga bawah, kita tahu mau ada buyback di atas gitu ya. Kalau posisi cuan bisa aja sudut pandangnya tuh malah, oh ya ini ada duit mau masuk, ini kesempatan gue jual gitu. Bisa jadi kayak gitu kan? Betul. Iya. Ada pressure beli, kita bisa ada likuiditas gitu kan, likuiditas yang besar, jualan dong. Nah, nanti, sedangkan yang mau buyback, kita anggap deh kita sekarang kacamata emiten. Nah, kita kalau mau buyback sebuah saham, mau belinya semurah mungkin atau mau semahal mungkin? Semurah
mungkin lah. Semurah mungkin dong, ya kan? Iya Ngapain benar. kita beli mahal-mahal buat apa? Nah, kita Iya caranya ya iya dimakan iya terus. iya. Iya. Nah, retail mana tahan beli di Waduh, bawah itu uangnya iya ya, habis. nggak tahan. Pantesan sahamnya Pak PP merah terus ya kebanyakan ya. Ya, ngeri kan? Ya karena mereka mau buyback Ngeri lebih murah, ngeri ngeri. ngapain beli di harga ribu-ribuan per lembar itu? Mereka nggak ada gunanya Iya sih iya iya. manfaatnya. Iya, benar. Benar 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 benar. Oke, Bro. Wah, seru nih. Makin ke belakang makin seru, Bro. Ini kita Iya, lompat lagi ke CPO. Ah, tadi dari ada batu bara udah, green energy udah, CPO nih sekarang. Cocok nggak nih mana? buat 2025 katanya? Ya, kalau saya lihat sektor CPO ya, teman-teman boleh menganggap itu sebagai long term, bukan artinya kayak cyclical ya. Karena sawit kita di Indonesia adalah salah satu komoditas yang cukup top notch lah ya. Artinya sangat Mm-mm. dibutuhkan seluruh global gitu. Nah, lalu sawit ini kan juga ada demand dari lokalnya juga terus dinaikin kan, gara-gara kita mau biodiesel. Sehingga kebutuhannya nanti di dalam negeri juga terus meningkat. Nah, jadi kalau untuk cara main di sektor CPO, jangan beli pada saat kelihatan rally udah banyak, lalu teman-teman, wah ada pergerakan naik, teman-teman hajar. Lebih bagus pada saat dia turun udah banyak, lalu sideways, teman-teman nyicil boleh. Karena Mm-mm. ibaratnya itu main defensif. Nah, nanti dividennya akan terus meningkat. Dari tahun ke tahun, kalau memang biodieselnya terus ditingkatkan oleh pemerintahan ya, bisa saja nanti ya profitnya kan makin stabil ke depannya karena dari lokal aja permintaan tinggi, jadi ditambah dengan permintaan ekspor profitnya bisa makin baik gitu. Nah, Oke. kalau pemerintahan sekarang kan juga kepingin nanti dari sawit itu ada bagian-bagiannya yang mau diolah lah, hilirisasi lah istilahnya kan. Nah, Iya 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 iya. kalau itu berhasil sawit bisa bagus. Kalau cuma sisa janji ya stagnan gitu. Jadi kita lihat-lihat lah. Benar. Cuma sawit punya sektor sebagai defensif. Oke oke oke. Bro, gue punya satu pertanyaan terakhir. Dua deh, dua, dua. Oke, silahkan. Silahkan. Punya dua-dua. Yang pertama adalah ada nggak sih jelang Lebaran ini ya jelang Lebaran dan juga nanti kelar libur Lebaran itu sebenarnya emiten yang bagus untuk kita lirik. Itu pertanyaan yang pertama. Mm-mm. Sama untuk Bro Albert sendiri ngelihat view IHSG kita setelah libur Lebaran di bulan April nanti itu tuh diperkirakan akan hovering ya geraknya itu nanti di ada nggak sih batas resisten yang Bro Albert itu pikirkan atau sudah perhitungkan gitu resisten dan juga supportnya. Jadi Mm-mm. kalau untuk sektor ya, sebelum atau setelah Lebaran, saya tetap akan back to banking ya. Jadi Hmm. doesn't matter ini mau Lebaran atau apa, saya tidak akan lirik ke consumer. Saya tetap Mm-mm. akan fokus di banking karena banking itu kalau teman-teman ibaratnya jangan sampai kecuri start oleh asing. Kalau asing udah mulai hajar masuk, belilah banking. Karena Hmm. kalau asing udah mulai hajar masuk dengan ekstrim ya, artinya belinya besar, berarti mereka sudah mengalokasikan dana tertentu untuk masuk ke dalam saham tersebut dan itu butuh waktu. Dia nggak bisa Ya. masuk semua kan karena asing kan gede nih pasti puluhan triliun. Jadi waktu mereka sudah awal-awal kelihatan trennya mau masuk ke dalam, teman-teman udah harus ikut masuk karena nanti ngikutin uang mereka. Mereka injek terus kita dapat kebagian cuan. Dan saya belum melihat ada saham lain di luar banking yang bisa dihajar asing secara rutin. Susah. Nah, Hmm. itu Oke. untuk teman-teman semua yang pemain apa yang suka saham-saham aman. Tapi kalau kita kan di grup EJ Invest biasa juga ada mengincar saham-saham sepi. Nah, saham Mm-mm. sepi itu kenapa saya tidak pernah bahas di dalam forum karena namanya juga udah sepi kan. Iya. Sepi itu kita mau beli untuk 2 atau 3 orang aja susah. Apalagi kalau dibeli ramai-ramai. Bakal nggak kebagian atau tiba-tiba sahamnya naik sendiri ya. Kalau big bank saja mulai kering volatility volumenya ya, artinya liquidity-nya apalagi saham sepi sekarang tuh sepi sekali. Jadi saya biasanya tuh ada tuh memang nyicil-nyicil saham yang lagi sepi gitu. Mm-mm. Tapi itu tidak bisa saya share karena memang terlalu tidak liquid untuk bisa dibeli ramai-ramai. Nah, cuma apakah menarik? Yes, selama fundamentalnya bagus, teman-teman boleh tuh gunakan waktu lebaran libur, buka lagi tuh emiten dia ada berapa banyak yang fundamentalnya bagus. Lihat kalau oke, kesempatan buat nyicil. Karena
Kalau fundamentalnya bagus, sentimen lagi negatif, orang kan akan lupa terhadap saham tersebut. Nanti kalau semua jadi baik, harga sahamnya bisa naik. Karena fundamentalnya sebenarnya masih oke. Gitu. Nah, itu buat teman-teman PR di Lebaran. Nah, untuk IHSG, view saya. Jadi kan kalau Daniel tanyanya pakai support resistance ya. Saya pribadi tidak melihat IHSG dalam bentuk support dan resistance. Ya. Tapi kalau kita lihat trennya ya setelah Lebaran seperti apa, coba kita bayangkan dulu bahwa ada potensial good news apa nih di Indonesia dalam 1-2 bulan ke depan. Contoh, mungkin ada program dari pemerintah hal baru yang positif, itu bisa bikin rupiah menguat, maka IHSG bisa naik. Atau ada terobosan baru dari Danantara. Itu kan adalah potential news yang bisa membuat kepercayaan Indonesia dipulihkan dari investor kan. Nah, kalau itu terjadi dalam 1-2 bulan, maka IHSG bisa naik. Tapi kalau sampai nanti 1-2 bulan kemudian tidak ada terobosan baru dari government, ya, saya rasa IHSG tidak akan ada dapat sebuah angin segar untuk bisa naik. Karena berdasarkan apa? Rupiahnya sudah lemah, kita punya government dinilai asing itu juga unstable ya, karena nggak tahu nih sebenarnya program kita mau kemana. Jadi mereka tidak bisa membaca roadmap Indonesia ini sebenarnya mau kemana. Nah, dengan ketidakpastian seperti itu, ada opsi yang lagi bagus di China. China kan justru pemerintahnya suntik stimulus ke investasi. Kalau asing lihat itu, berarti kan ada uang yang bakal masuk secara masif ke market China. Makanya saham China lagi gila-gilaan naik kan. Semua berebut karena mereka ada stimulus yang didorong sama pemerintahannya. Kalau kita baru akan bahas nih, ada satu potensial info yang bagus lagi kan, katanya pemerintahan kita mau diskusi dengan para pelaku pasar setelah Lebaran kan. Nah, ini yang saya tunggu. Apa nih yang akan diintroduce nih? Kalau dia positif, ada angin segar. Kalau habis bahas tidak ada muncul apa-apa dan tidak kelihatan ada etiket yang kepingin mendongkrak IHSG, maka IHSG kita pasti asing ngerasa ngapain kita fokus di sini dulu. Mumpung ada kesempatan di China, mereka akan hajar di China gitu. Betul. Jadi ya kita harus fokus 1-2 bulan ke depan, yaitu adalah Danantara ada terobosan baru apa, pemerintahan ada fokus program baru apa, dan setelah meeting dengan para investor, saya tidak tahu akan meeting dengan siapa ya, pelaku pasar kan banyak sekali. Jadi yang dimaksud pelaku pasar ini sebenarnya siapa? Nah, itu yang harus kita tahu. Tapi itu terjadi nanti setelah Lebaran. Nah, itu yang teman-teman wajib untuk ikuti. Mantap. Kalau gitu kita nantikan ya keputusan dari pemerintah. Semoga ada berita bagus ya. Iya ya, kita juga menantikan hal yang sama soalnya, karena kalau enggak ya kondisi yang berjalan ini ya akan tetap seperti ini gitu ya. Kondisi pesimismenya juga akan semakin menguat gitu, dan kita tidak berharap adanya hal itu karena dari awal tahun sepertinya berita negatifnya jauh lebih banyak daripada berita positif gitu ya. Siapa tahu habis Lebaran semua sudah selesai liburan ya, ada berita baik lah datang ke market kita ya. Itu harapannya. Siap. Kalau gitu, thank you banget Bro Albert, thank you, CEO dan founder dari AG Invest. Thank you udah mau spare waktunya ya jelang-jelang liburan ini. Ini by the way adalah episode terakhir sebelum kita liburan. Waduh, jadi sebelum libur Lebaran. Ya, thank you banget ya Bro Albert. Sampai ketemu nanti di TikTok lainnya. Selanjutnya. Oke, sampai jumpa Ko Daniel. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Bye-bye.